Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Tadi Wijaya dengan NIM 10 2025 1037 010 171. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komponen yang ada di dalam sebuah komputer. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi yang meliputi tentang komponen utama komputer, habis itu siklus kerja CPU, habis itu interaksi CPU dengan storage, dengan main memory, dan komponen yang ada di I/O. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang sistem bus yang ada di dalam komputer. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama pada materi video kali ini, aku mau ngejelasin dulu sebenarnya apa sih itu sistem komputer. Jadi sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu hardware, yang kedua itu software, terus yang ketiga itu ada brainware. Nah, hardware itu bentuk fisik dari komponen kita, kayak monitor, kayak keyboard, kayak RAM, dan lain-lain. Pokoknya yang ada bentuk fisiknya. Nah, terus yang kedua itu software. Software itu perangkat yang ada di dalam komputer kita. Jadi misal kayak OS, kayak aplikasi, dan lain-lainnya itu namanya software. Nah, lalu brainware. Brainware itu lebih ke pengguna komputer itu sendiri. Nah, masuk ke pembahasan utama tentang komponen utama yang ada di dalam komputer. Jadi komponen utama yang ada di dalam komputer itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu CPU, habis itu yang kedua itu ada main memory, yang ketiga itu ada I/O device. Nah, apa itu CPU? Jadi CPU itu ibaratkan otaknya komputer. Nah, masuk ke dalam CPU. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit disebut juga sebagai otak dari komputer itu sendiri. Kenapa? Karena setiap instruksi yang dikerjakan komputer itu dilakukannya di sini, di CPU ini. Nah, di dalam CPU sendiri itu terdiri dari ALU atau Arithmetica Logic Unit. Fungsinya untuk mengeksekusi instruksi matematika atau logika. Lalu yang kedua ada CU atau control unit. Itu fungsinya untuk mengatur instruksi akan dikerjakan di mana. Misal mau ngambil fetch data dari RAM, itu yang ngatur semua control unit. Lalu yang terakhir ada register. Register ini fungsinya untuk menyimpan instruksi sementara dengan kecepatan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke main memory atau RAM. Jadi RAM itu baru akan digunakan saat komputer dinyalakan. Jadi semua instruksi yang dijalankan di komputer itu akan disimpan sementara di RAM. Jadi begitu karena RAM memiliki sifat yang volatile, jadi saat komputer dimatikan, memori yang ada di dalam RAM juga ikut hilang atau disimpan di storage seperti SSD atau HDD. Nah, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak instruksi yang bisa dijalankan atau semakin banyak program yang bisa dijalankan secara bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke input-output device. Input device itu digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Sementara output device itu digunakan untuk menampilkan instruksi hasil pemrosesan komputer itu. Input device itu contohnya ada keyboard, ada mouse, ada scanner, kayak gitu-gitu. Sementara output device itu ada monitor, ada printer, ada speaker. Itu termasuk output device.
Baik, sekarang masuk ke pembahasan siklus yang ada di dalam CPU. Jadi siklus yang ada di dalam CPU itu terbagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama itu ada fetch, ada decode, lalu ada execute. Fetch adalah cara CPU mengambil instruksi dari memori. Lalu decode adalah bagaimana caranya CPU menerjemahkan bahasa pemrograman yang dibuat oleh developer menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh mesin atau bahasa assembly. Lalu yang terakhir ada execute, di mana CPU menjalankan instruksi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh mesin. Oke, masuk ke dalam hubungan antara CPU dengan cache memory dan main memory. Dalam proses kerjanya, CPU itu nggak langsung ngambil data atau instruksi dari RAM atau main memory, melainkan dia bakal mengambil atau mengecek data atau instruksi yang ada di dalam cache memory terlebih dahulu. Cache memory itu suatu komponen yang memiliki yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dan memiliki sifat yang sangat cepat untuk mengelola atau mentransfer instruksi atau sebuah data. Jika data atau instruksi tersebut ada di dalam cache memory, CPU bakal langsung cepat mengambil instruksi tersebut. Nah, itu disebut dengan cache hit. Namun, jika data tersebut tidak ditemukan di dalam cache memory, maka CPU akan mengecek bagian RAM atau main memory, atau yang disebut cache miss. Jadi CPU gagal dalam mengambil instruksi yang ada di dalam cache memory karena di dalam cache memory tidak ada instruksi yang diperlukan. Nah, karena posisi RAM ini nggak terlalu dekat dengan CPU, jadi proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding cache memory. Dan setelah data berhasil didapatkan di dalam RAM, data tersebut bakal langsung ke duplicate di dalam cache memory untuk agar si user bisa mengakses instruksi tersebut lagi. Namun apabila instruksi atau data yang diinginkan juga tidak ada di dalam RAM, CPU akan mengecek ke bagian secondary storage, yaitu seperti HDD atau SSD. Nah, dikarenakan komponen ini memiliki sifat yang lebih lambat dibandingkan RAM, jadi proses untuk pengambilan datanya pun bakal jadi lebih lama. Nah, oleh karena itu, komputer menggunakan struktur memori bertingkat atau yang disebut memory hierarchy agar proses pengelolaan data dapat berjalan lebih efisien. Nah, selain hubungan antara CPU dengan cache memory dan main memory, CPU juga memiliki hubungan dengan I/O device atau input-output device. Contohnya seperti saat user ingin mengetik atau menggunakan touchpad, itu instruksi bakal langsung kekirim ke CPU untuk diproses. Yang dimana setelah diproses, instruksi tersebut bakal langsung dikirim ke monitor atau output device. Nah, masuk ke pembahasan terakhir. Di pembahasan terakhir kita akan membahas soal sistem bus. Nah, sistem bus itu apa? Sistem bus itu jalur yang digunakan untuk mengirim atau menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Nah, sistem bus sendiri itu terdiri dari 3 jenis utama. Yang pertama itu ada data bus,
Nah, data bus itu digunakan untuk mengirim instruksi atau data dari komponen ke komponen yang lain. Yang kedua itu ada address bus. Nah, address bus itu apa? Address bus itu dia mengirim sinyal alamat memori ke dalam memori tersebut. Jadi di dalam memori itu kan ada banyak alamat ya. Nah, supaya nggak berantakan atau efisien digunakan, itu harus digunakan yang namanya address bus. Lalu yang terakhir itu ada control bus. Nah, control bus ini penting banget ya. Dia fungsinya untuk mengontrol masing-masing instruksi itu bakal masuk ke komponen mana. Ya, mungkin itu aja. Intinya dengan adanya sistem bus itu komponen-komponen yang ada dalam komputer itu jadi terintegrasi dengan baik dan memiliki hubungan atau saling berkomunikasi dengan baik lah, punya kerjasama secara teratur dan bisa menjalankan proses komputer dengan baik. Ya, mungkin itu aja yang bisa aku bahas dalam pekan ini. Terima kasih udah merhatikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah atau kurang katanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.